Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Saya bersyukur karena saudara selalu stay untuk mendengarkan renungan yang kami sampaikan setiap hari Sabtu dan setiap hari Senin. Kami selalu mendoakan supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan itu kita hidupi dan kita bisa bagikan kepada orang lain, agar mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, di akhir pekan ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan sekali lagi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini sedang menasihati, menyampaikan kebenaran kepada jemaat-jemaat di Kolose, bahwa sesungguhnya jemaat-jemaat di Kolose yang sudah percaya Kristus masih percaya kepada filsafat-filsafat yang kosong dan masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Artinya ajaran dari sebelum mereka percaya kepada Kristus itu masih terbawa sampai ketika mereka percaya kepada Kristus. Sehingga Paulus begitu jelas menekankan bahwa kamu sudah percaya Kristus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, tertanam di dalam Dia, hendaklah bertumbuh di dalam Dia, berdiri teguh di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam sepekan ini ada begitu banyak orang yang kita jumpai dengan pendidikan yang berbeda, latar belakang kehidupan yang berbeda, bahkan filsafat-filsafat yang mereka miliki, dan mereka mungkin saja mengajarkan, mungkin saja mengajak kita untuk mengikuti filsafat mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada ajaran-ajaran dari nenek moyang yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita jeli melihat, perlu kita jeli memperhatikan setiap ajaran, setiap filsafat yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada yang mengatakan kalau engkau sakit pergilah ke dukun. Ada yang mengatakan kalau engkau susah, engkau lagi kesulitan dalam keuangan, engkau bisa pergi ke paranormal, engkau bisa pergi ke tempat-tempat tertentu yang dikatakan di sana mungkin saja mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pencerahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sepertinya itu baik, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu meyakini firman Tuhan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mencari kebenaran, yang berdiri teguh dalam iman, maka dia tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun jawaban itu belum tiba, tetapi dia tetap berdiri teguh dalam iman. Mari kita belajar apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus, yaitu filsafat yang kosong dan palsu, ajaran yang palsu itu kita buang jauh. Dan mari kita berdiri teguh dalam iman percaya. Karena ketika kita berdiri teguh dalam iman percaya kepada Kristus, kita sedang memperlihatkan kepada mereka yang masih dalam kegelapan, kepada mereka yang masih dalam kesesatan, kepada mereka yang masih dalam keraguan, dalam kebimbangan, kita hadir, kita bisa berdiri seperti terang yang bisa dilihat. Marilah kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh dalam iman, karena kita sedang memberitakan iman di dalam Yesus Kristus. Biarlah di akhir pekan ini kita akhiri dalam iman yang benar kepada Kristus. Tanggalkan pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran, filsafat-filsafat yang kosong, yang hampa. Marilah kita berdiri teguh dalam iman percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Kami boleh diteguhkan, kami boleh diajarkan oleh firman-Mu, supaya kami tidak mengikuti filsafat yang kosong, yang hampa, yang tiada guna, supaya kami sungguh-sungguh berdiri teguh dalam iman. Di akhir pekan ini, biarlah kami bersukacita, bersyukur, boleh menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, sahabat, bahkan siapapun Tuhan, agar kami hadir
untuk membawa terang kasih Kristus. Persiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk menyambut esokan harinya, untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan akhir pekan malam hari ini. Sampai jumpa dalam renungan awal pekan. Salam optimis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.